Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 341. Xie Yunpeng yang ketakutan berlari ke Tianlinger dengan panik, dan dengan cepat menjelaskan, berlama-lama, maaf, saya belak-belakan barusan, saya tidak berharap itu adalah Anda. Aku kenal denganmu. Tianlinger berkata dengan jijik. Xie Yunpeng ingin lebih dekat dengan keluarga Tian, jadi dia sangat akrab dengannya, dan dia sangat dekat dengan siapapun di keluarga Tian. Dia tidak tahu mengapa Bailinger mengatakan ini. Berlama-lama, jika kamu marah, aku bisa memberimu kompensasi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata Xie Yunpeng. Kompensasi? Tianlinger tersenyum ringan dan berkata, apakah saya perlu orang lain untuk membantu saya membeli barang-barang yang saya suka? Apakah Anda memandang rendah saya, atau Anda memandang rendah Tianjia? Kata-kata ini membuat kulit kepala Xie Yunpeng mati rasa. Saya memiliki keberanian untuk memandang rendah Tianjia. Meskipun Tianjia memiliki hubungan kerjasama dengan Tianjia, keluarga Xie bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan Tianjia. Tianjia ingin berganti pasangan, tetapi itu hanya masalah kata-kata. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang baru saja aku katakan. Kata Xie Yunpeng. Karena kamu ingin menebus kesalahan, berlutut dan menebus kesalahan, kata Tianlinger, Xie Yunpeng menendang Han Xian barusan. Jika Han Xian tidak membalas dendam ini, dia harus membalas dendam untuk Han Xian. Ketika Xie Yunpeng mendengar ini, wajahnya sangat jelek. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa hari ini juga pernikahannya? Pada kesempatan ini, dia adalah protagonisnya. Jika dia berlutut, bukankah pernikahan itu benar-benar menjadi lelucon? Dia biasa menganggap pernikahan Han Xian sebagai lelucon, tetapi dia tidak ingin ini terjadi padanya. Paman Honghui, bisakah aku menunggu sampai pernikahan selesai? Xie Yunpeng bertanya pada Tian Honghui. Tian Honghui melirik Han Xian dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak, Han Xian adalah kakak laki-laki Linger. Anda baru saja menendangnya. Mungkinkah ini masalahnya? Apa? Xie Yunpeng terkejut. Lihatlah Tian Honghui. Bagaimana mungkin Han Xian menjadi saudara Tian Linger? Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Linger berjalan ke Han Xian, mengangkat senyum cerah, dan berkata, saudaraku, Anda benar-benar tahu cara menaburkan makanan anjing. Saya sangat iri. Han Xian tersenyum tak berdaya. Saya tidak menyangka bahwa alasan mengapa saya akan melakukan ini karena cinta saya. Tiba-tiba saya memikirkan keluhan yang diderita Su Yingxia selama bertahun-tahun, dan 3 kata yang diucapkan Su Yingxia setelah dia berlutut dengan satu lutut di Pulau Bedrog. Jadi Han Xian merasa bahwa dia harus memberi Su Yingxia upacara lamaran pernikahan. Bagi mereka yang sudah menikah, upacara semacam ini berlebihan di mata orang luar, tetapi dalam pandangan Han Xian, dialah yang harus menebus Su Yingxia. Kenapa kamu di sini? Han Xian bertanya. Tianlinger mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata, keluarga Xie ini memiliki kerjasama dengan keluarga Tian, jadi ayah saya akan hadir. Jadi saya bisa memberi mereka wajah. Han Xian mengangguk tiba-tiba, tidak heran Xie Yunpeng akan mencari masalahnya, ternyata ada Tianjia sebagai backstage. Setelah Tianlinger selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Su Yingxia, memegang tangan Su Yingxia. Dan melanjutkan, kakak ipar, bagaimana rasanya dilamar? Apakah kamu senang? Kehilangan muka adalah satu hal. Tetapi Su Yingxia harus mengakui kebahagiaan di hatinya, dan melamar pernikahan orang lain. Hal gila semacam ini, mungkin hanya Han Xian yang bisa melakukannya. Melihat keintiman Tianlinger dan Han Xian, Xie Yunpeng merasakan keputusasaan. Di pesta ulang tahun Tian Changsheng menunjukkan pentingnya Han Xian, tetapi di mata banyak orang, Tian Changsheng ingin menggunakan Han Xian. Dia hanya karakter boneka, di benak lelaki tua itu seharusnya tidak ada ukuran porsi di dalamnya. Ketika komentar semacam ini beredar luas di kelas atas Yuncheng, hampir semua orang percaya, tidak terkecuali Xie Yunpeng, jadi dia berani mempersulit Han Xian.
Tapi sekarang tampaknya kebenaran dari masalah ini jelas tidak seperti yang dikatakan rumor. Jika Han Xian benar-benar boneka bekas, bagaimana dia bisa menjadi saudara Tian Ling Er? Selain Xie Yunpeng, orang lain yang hadir juga sangat terkejut. Jika Tian Ling Er benar-benar mengenali Han Xian sebagai kakak laki-lakinya, maka statusnya tidak akan tertandingi oleh siapapun yang hadir. Mata banyak orang yang memandang Han Xian telah berubah. Dan ketika mereka memikirkan alun-alun orang, itu membuat orang merasa bahwa itu tidak sederhana. Hong Hui, ini semua masalah sepele. Biarkan Yunpeng menyelesaikan pernikahannya dulu. Ayah Xie Yunpeng, Xie Haoran, berjalan ke Tian Hong Hui. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tian Hong Hui, jadi dia merasa bahwa dia harus bisa maju ke depan memecahkan masalah ini. Xie Haoran, kamu mungkin tidak tahu situasinya sekarang, aku tidak bisa memberimu wajah ini, kata Tian Hong Hui dengan jijik. Ekspresi Xie Haoran tiba-tiba menegang. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tian Hong Hui akan membantu Han Xian seperti ini. Melihat postur ini, dia tidak akan ragu untuk merobek wajahnya dengan keluarga mereka. Aku akan segera memanggil lelaki tua itu dan membiarkannya melakukan tembakan, kata Xie Haoran. Bertarung saja. Tian Hong Hui berkata sambil tersenyum, memberitahu lelaki tua itu bahwa situasi keluarga Xie hanya akan menjadi lebih buruk. Di mata orang lain, Tian Jia membantu Han Xian, tetapi siapa yang tahu bahwa Tian Jia sebenarnya berusaha menyenangkan Han Xian? Ketika telepon masuk, Tian Changsheng sedang bermain catur dengan Wang Mao di rumah. Sekarang asosiasi Yun Cheng Go hanya memiliki Wang Mao sebagai satu-satunya pendukung. Jadi ketika dia tidak ada hubungannya, dia suka mengobrol dengan Tian Changsheng, sebaliknya hari-hari akan terlalu membosankan. Ketika Changsheng menerima panggilan hari itu, dia tidak peduli tentang seluk-beluknya. Dia hanya mendengar 3 kata dari Han Xian dan berkata langsung, Xie Haoran, apakah Anda ingin mengikuti jejak Jiang Fu, atau apakah Anda ingin berhati-hatilah? Kalimat ini membuat Xie Haoran ketakutan, dan keringat dingin muncul di dahinya. Geng Jiangfu akan menjadi pengemis sekarang, dan tidak ada tempat tinggal di Yuncheng. Bagaimana mungkin dia ingin menjadi Jiangfu kedua? Jika kamu tidak mau, berlututlah. Setelah Tian Changsheng selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Wang Mao meninggalkan seorang putra dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Putra Xie Haoran menikah hari ini. Saya tidak tahu mengapa Han Xian terlibat lagi. Dia menelepon saya dan memintanya untuk mengambil alih, kata Tian Changsheng. Wang Mao tersenyum tak berdaya dan berkata, keluarga Xie sangat buta, bukankah urusan Jiangfu sudah cukup diberi peringatan kepada orang-orang ini? Itu masih karena Han Xian terlalu rendah hati, selalu ada orang yang berpikir mereka bisa bermain dengan mereka. Dia. Tian Changsheng tertawa. Wang Mao mengangguk. Han Xian memang terlalu rendah hati, jadi dia terus-menerus dalam masalah. Mengapa dia tidak mengangkat profil tinggi? Wang Mao bertanya-tanya. Tian Changsheng memegang bidak catur di tangannya, tetapi dia tidak menetap untuk waktu yang lama. Setelah terdiam lama, dia berkata, pohon itu besar untuk menarik angin. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Itu mungkin juga dia terbiasa tidak menonjolkan diri. Mengerikan, geng Jiangfu tidak dianiaya, kata Wang Mao. Tidak peduli seberapa menakutkan dia sekarang adalah saudara Tian Ling Er. Untuk keluarga Tian, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian, kata Tian Changsheng dengan bangga. Dalam beberapa hari terakhir, selama dia memikirkan masalah ini, Tian Changsheng akan merasakan hatinya senang mekar. Di rumah pertanian, Xie Haoran, yang sedang menelepon, berkeliaran di sekitar Jiuxia, dia tidak berharap Tian Changsheng memiliki sikap seperti itu terhadap masalah ini. Hanya memikirkan nasib geng Jiangfu saat ini, Xie Haoran mulai melemahkan kakinya. Setelah berpuluh-puluh tahun akumulasi, keluarga Xie akhirnya berhasil mendapatkan pijakan yang kuat di Yuncheng. Menyia-nyiakan semua upaya Anda dengan sia-sia. Ayah, apa yang dikatakan orang tua itu? Xie Yunpeng bertanya dengan gugup. Sekarang hanya dengan bantuan orang tua itu, mereka dapat menyelesaikan situasi ini. Jika mereka benar-benar ingin berlutut, reputasi keluarga Xie akan berakhir.
Xie Haoran tidak berbicara, tetapi menyajikannya dengan tindakan praktis. Dengan keras, Xie Haoran jatuh berlutut. Xie Yunpeng tercengang. Banyak orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Ji Chun bergoyang dan jatuh ke tanah. Dia hanya ingin menekan pusat perhatian Jiang Lan dan membuat posisinya di kelompok saudara stabil. Dia tidak berharap hal-hal berubah menjadi situasi saat ini. Bab 342. Mendesis. Suara terengah-engah terus terdengar di tempat kejadian, dan dampak visual dari berlututnya Xie Haoran pada semua orang seperti lautan badai. Ekspresi di wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa percaya bahwa Xie Haoran benar-benar berlutut? Han Xian meraih tangan Su Yingxia dan berjalan ke Xie Yunpeng. Xie Yunpeng menunduk, tidak berani menatap Han Xian. Masalah ini dimulai karena Han Xian dan Tian Jia meminta mereka untuk berlutut, bukan hanya karena dia menegur Tian Linger karena bertepuk tangan, tetapi lebih jauh menunjukkan bahwa Han Xian berbeda. Pada saat ini, Xie Yunpeng tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang Ji Chun di dalam hatinya. Jika Ji Chun harus mempersulit Han Xian, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apakah kamu takut? Han Xian melontarkan dua kata sederhana. Xie Yunpeng berkeringat dingin, bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia takut mati sekarang, berharap ini tidak pernah terjadi, kalau tidak situasinya tidak akan seburuk itu. Han Xian, hari ini adalah pernikahanku, tolong selamatkan aku sedikit. Xie Yunpeng berkata kepada Han Xian dengan nada memohon. Jangan khawatir, aku tidak berencana mempersulitmu, aku harus berterima kasih, kata Han Xian. Bagaimana Xie Yunpeng bisa percaya bahwa Han Xian akan berterima kasih padanya? Dia pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan, orang seperti ini tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melamar Yingxia. Karena ayahmu sudah berlutut, kamu dapat menghindarinya, kata Han Xian ringan. Xie Yunpeng menatap Han Xian dengan tidak percaya, apakah dia benar-benar berpikir seperti ini? Apakah dia perut seorang pria dengan hati penjahat? Kalimat ini sama-sama tidak dapat dipercaya bagi mereka yang menonton kegembiraan, karena tidak peduli apakah itu salah satu dari mereka, Xie Yunpeng tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memberinya wajah yang baik. Tidak ingin bernafas? Terlebih lagi, Han Xian yang telah dipermalukan selama lebih dari 3 tahun. Apakah dia tidak memiliki dendam di hatinya untuk melampiaskan? Bukankah dia benar-benar ingin membiarkan Xie Yunpeng pergi? Han Xian ini benar-benar tidak berguna. Keluarga surgawi telah maju untuknya, namun dia melepaskan Xie Yunpeng dengan begitu mudah. Apa yang kamu tahu? Orang-orang telah berlalu, mungkin Han Xian tidak menganggap serius Xie Yunpeng sama sekali, dan dia peduli pada Xie Yunpeng, itu hanya akan membuatnya menjatuhkan harganya. Ketika semua orang berbisik, para wanita yang belum menikah yang hadir bahkan lebih tertarik dengan pesona Han Xian. Sangat terkesan. Sebelum Han Xian melamar Su Yingxia, kelembutan yang dia tunjukkan sudah cukup untuk membuat orang iri, tapi sekarang, suasana yang ditunjukkan oleh Han Xian adalah jenis kegilaan lainnya. Aku benar-benar ingin menikahi pria seperti itu, ini adalah pangeran tampan yang sebenarnya. Dulu aku berpikir bahwa Su Yingxia dianiaya ketika dia menikahinya, tetapi sekarang tampaknya Su Yingxia adalah orang yang paling bahagia. Bukan Su Yingxia, kenapa aku tidak bisa menemukan pria seperti itu? Su Yingxia, yang pernah ditertawakan, sekarang disambut dengan mata iri, tetapi dia tidak peduli tentang ini, dan memegang tangan Han Xian dengan erat, ini adalah hal yang paling dia pedulikan. Mata orang lain, sinisme itu, gosip itu, semuanya menghilang setelah Han Xian berkata, maukah kamu menikah denganku? Terima kasih, terima kasih. Xie Yunpeng tergagap dan berkata kepada Han Xian, meskipun dia tidak bisa mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya Han Xian tidak berniat untuk terus melibatkan masalah ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Lakukan kecuali mengucapkan terima kasih. Katakan sesuatu. Jiang Lan, yang telah menahan napas sepanjang waktu, berjalan ke arah Ji Chun dan berkata dengan merendahkan, Ji Chun, saya datang ke pernikahan putra Anda hari ini dengan sikap memberkati,
tetapi saya tidak berharap Anda membuat pengaturan seperti itu untuk mempersulit Han Xianhe. Su Yingxia, dia rela melepaskanmu, tapi aku tidak setuju. Han Xian tersenyum tak berdaya, meskipun dia menduga Jianglan tidak akan melepaskannya, tetapi ketika itu terjadi, dia masih sakit kepala. Bu, ayo pergi, kata Han Xian. Jianglan bukanlah seorang master yang suka bersikap rendah hati. Dia tidak sabar untuk membawa semua barang miliknya dengan orang lain ketika dia keluar. Dengan karakter seperti ini, dia ditakdirkan untuk tidak menderita kerugian. Kemana harus pergi? Hal-hal belum diperjelas, mengapa tuan rumah dengan sengaja menyebut namamu? Tidakkah kamu ingin mencari tahu? Kata Jianglan. Tuan rumah termasuk dalam peran menonton pertunjukan yang bagus. Lagi pula, dia hanya mengikuti instruksi Xie Yunpeng. Dari awal lelucon, hingga penampilan keluarga Tianjia, suasana hatinya berubah, dia menjadi gugup, dan dia takut itu dia akan terlibat ketika Han Xian tidak lagi mengejar masalah ini, dia merasa lega. Tapi sekarang, langsung disebutkan oleh Jianglan, hati tuan rumah langsung menggantung di tenggorokannya. Dia hanya seorang karyawan dari sebuah perusahaan pernikahan, baik dari keluarga Xie dan keluarga Tian, saya tidak tahu bagaimana umpan meriam seperti itu mati. Mendengar kata-kata Jianglan, tuan rumah bergegas dan berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan saya hanya mendengarkan perintah Xie Yunpeng. Apa yang dia suruh Anda lakukan? Jianglan bertanya dengan dingin. Tuan rumah berkata dengan gemetar, dia ingin bermain dengan Han Xian dan membuat Han Xian kehilangan muka di pesta pernikahan. Jianglan memandang Xie Yunpeng dan terus bertanya, siapa yang memberimu ide? Kamu sangat apa? Tujuan melakukannya. Xie Yunpeng dan Han Xian tidak memiliki keluhan atau permusuhan, di dalam hatinya, Han Xian selalu menjadi lelucon, dan dia biasanya hanya bercanda beberapa kata untuk hiburan, dan tidak ada alasan untuk serius dengan Han Xian. Tapi Ji Chun adalah ibunya, karena Ji Chun memiliki persyaratan ini, dia secara alami harus memuaskan Ji Chun. Tidak ada yang memberi saya ide, dan saya tidak punya tujuan lain, kata Xie Yunpeng. Jianglan tersenyum ringan dan berkata, tidak ada tujuan lain? Jika bukan karena ibumu, kamu tidak akan melakukan ini, kan? Setelah selesai berbicara, Jianglan memandang Ji Chun lagi dan melanjutkan, saya tahu Anda tidak puas dengan saya dan merasa bahwa saya mencuri pusat perhatian Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan melakukannya ketika saya datang ke pernikahan putra Anda dengan hal seperti ini terjadi. Betapa Ji Chun menyesal sekarang, dia tidak bisa mengukurnya sendiri, dia hanya berpikir bahwa dia tidak boleh melakukan hal ini, jadi itu tidak akan menyebabkan situasi seperti itu. Bahkan jika pernikahan dapat dilanjutkan, Xie Haoran sudah berlutut, bagi keluarga Xie, ini adalah hal yang memalukan, dan itu akan ditertawakan. Di masa depan, di kelompok saudari, dia tidak akan pernah mengangkat kepalanya, dan dia bahkan akan ditertawakan oleh orang luar. Jianglan, ini salahku, kamu harus bertanggung jawab, datang padaku. Kata Ji Chun pasrah, sekarang bahkan keluarga Tian harus membantu Han Xian, dia tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa dia tidak beruntung. Kamu sangat iri padaku, makanya kamu melakukan hal semacam ini, kan? Jianglan berkata dengan bangga. Ya. Ji Chun mengangguk. Kalimat ini membuat wajah Jianglan penuh dengan angin musim semi, dan kesombongannya sangat puas. Dia melirik saudara perempuan lainnya, seolah-olah menyatakan bahwa dia adalah orang dengan status tertinggi di antara saudara perempuan. Han Xian menghela nafas dalam hatinya. Mentalitas Jianglan untuk mencari rasa superioritas tidak pernah dipahami dalam hidupnya. Apakah pendapat orang lain benar-benar penting? Orang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk pendapat orang lain. Apa yang begitu hidup, aku tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar. Di luar tempat pernikahan, dua wanita datang, satu demi satu, meskipun mereka berpakaian sangat sederhana, kecantikan mereka langsung menarik perhatian semua pria. Brengsek, di mana kecantikannya, sosok ini terlalu bagus. Temperamen ini pasti wanita tertua dari keluarga mana, ayo Yun Cheng, kapan kecantikan seperti ini akan muncul?
Dia bahkan lebih cantik dari Su Yingxia. Ah, dia memenuhi syarat untuk menjadi kecantikan nomor 1 di Yuncheng. Seruan yang tak terhitung jumlahnya karena penampilan bergema di kerumunan. Ketika Han Xian melihat orang itu datang, dia mengerutkan kening. Han Yan. Mengapa dia muncul di sini tanpa alasan? Memalukan untuk berlutut di usia muda. Han Yan berkata dengan dingin ketika dia melihat Shi Haoran berlutut di tanah. Shi Haoran mengangkat kepalanya dengan marah dan berkata, "Siapa kamu, untuk siapa aku berlutut, dan apa hubungannya denganmu? Aku penyelamatmu. Jika kamu ingin berlutut, kamu juga berlutut untukku, bukan sampah ini." Han Yan tersenyum. Tian Honghui memandang Han Xian, bingung di dalam hatinya, dari mana wanita ini berasal? Dia sepertinya mengenal Han Xian, dan kalimat ini sangat tepat sasaran, jadi dia langsung menyebut Han Xian sia-sia. Bab 343. Han Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Han Xian berkata dengan wajah muram. Mendengar nama ini, Tian Honghui terkejut. Nama keluarga yang sama adalah Han, dan dia tidak menganggap serius Han Xian. Mungkinkah dia juga anggota keluarga Han? Jika ini adalah pertempuran dalam keluarga Han, keluarga Tian tidak boleh terlibat di dalamnya. Han Yan memandang Shi Haoran, mengabaikan kata-kata Han Xian, dan melanjutkan, apakah Anda takut pada Tian Jia? Saya dapat memberi Anda modal untuk melawan Tian Jia, sehingga Anda dapat menjadi keluarga pertama di Yuncheng. Apakah Anda berani melakukannya? Memintanya? Shi Haoran tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan melampaui Tian Jia, karena di Yuncheng saja, Tian Jia hampir merupakan keberadaan satu tangan, bahkan jika geng Jiangfu bersatu dan berkomplot melawan Tian Jia, sudah terlambat. Mengambil tindakan, mereka takut gagal, takut impulsif tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ini tidak berarti bahwa Shi Haoran tidak akan tergoda ketika kesempatan seperti itu muncul. Namun, seseorang yang muncul secara misterius mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memberinya modal untuk melawan keluarga Tian, yang membuat Shi Haoran dengan mudah mempercayainya. Aku tidak mengenalmu, kata Shi Haoran. Han Yan tersenyum ringan dan berkata, sampah sepertimu, tentu saja kamu tidak mengenalku. Bagiku, semua orang di sini adalah sampah dan tidak memenuhi syarat untuk mengenalku, tapi aku bersedia memberimu kesempatan. Menentang. Setiap kalimat dan setiap kata Han Yan mengungkapkan kesombongan yang kuat, dan dia tidak menempatkan siapapun di matanya, sepertinya seluruh Yuncheng seperti semut di matanya. Tian Honghui seharusnya menekan arogansi Han Yan saat ini. Bagaimanapun, keluarga Tian adalah yang paling kuat di Yuncheng, dan keluarga Tian menanggung beban penghinaan Han Yan. Tapi tanpa mengetahui identitas asli Han Yan, Tian Honghui tidak berani main-main. Di dalam Yuncheng, keluarga Tian tinggi di atas, tetapi ketika datang ke keluarga besar nyata seperti keluarga Yan Jinghan, itu bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga Tian sesuka hati. Shi Haoran mengintip Tian Honghui menelan kata-katanya ketika wanita ini sangat sombong, yang menunjukkan bahwa dia takut dengan identitas wanita ini. Jika dia benar-benar bersedia memberinya kesempatan, maka ini adalah satu-satunya saat keluarga Xie dapat menghancurkan keluarga Tian. Shi Haoran tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Han Yan dengan hormat dan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Han Yan menunjukkan senyum menghina. Pemborosan semacam ini dapat dikorbankan untuknya jika kamu memberinya rasa manis. Ini benar-benar membosankan, tidak adakah yang punya pendapat tentang apa yang saya katakan? Saya mengatakan bahwa seluruh Yuncheng adalah sampah. Han Yan tampak penuh harap, seolah-olah dia berharap seseorang akan berdiri dan membantah kata-katanya. Tian Linger ingin berbicara secara impulsif, tetapi dihentikan oleh Han Xian. Dengan kemampuan keluarga Tian, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Han Yan, bahkan jika itu adalah Yuncheng. Pepatah bahwa mereka tidak bisa melawan ular lokal di seberang sungai sama sekali tidak berlaku untuk identitas keluarga Korea di Amerika Serikat. Mereka memiliki fondasi berusia seabad di Amerika Serikat, dan tidak mudah untuk menanganinya. Dengan kota awan kecil. Han Yan, jangan terlalu sombong, kata Han Xian. Han Yan hanya menatap Han Xian secara langsung, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Su Yingxia,
dan berkata dengan simpatik, "Sungguh menyedihkan, kamu menikah dengan pemborosan seperti itu, tidakkah kamu merasa tidak mau? Dia sangat sia-sia, apa yang bisa kamu lakukan? Aku membawamu." Aura Han Yan begitu kuat sehingga Su Yingxia bahkan merasa bahwa ketika menghadapinya, dia merasa lebih menindas daripada menghadapi neneknya. "Saya sangat senang," kata Su Yingxia. Ketika Han Yan mendengar 4 kata ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu cukup bisa menghibur dirimu sendiri. Ini juga disebut kebahagiaan. Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Ada banyak definisi kebahagiaan. Jika kamu tidak bisa merasakan kebahagiaanku, itu hanya berarti kamu belum mendapatkan cinta sejati," kata Su Yingxia. "Bisakah cinta dimakan sebagai makanan?" Han Yan mengangkat sudut mulutnya dengan jijik. Di dunianya, arti keberadaan seorang wanita adalah untuk menikah, dan hanya ketika dia digabungkan dengan keluarga yang lebih kuat, dia bisa mengekspresikannya. Maknanya sendiri, kata cinta itu sendiri adalah lelucon. "Kamu sangat menyedihkan," kata Su Yingxia sambil menghela nafas. Ekspresi Han Yan berubah dingin. Dia hanya selangkah lagi untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Bahkan sekarang, ada banyak ahli waris keluarga besar di Amerika Serikat yang ingin menikahinya. Beberapa orang berpikir dia menyedihkan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memanggilku menyedihkan," kata Han Yan dingin. "Kamu belum merasakan cinta, jadi kamu tidak bisa memahami keindahan cinta. Bukankah kamu menyedihkan?" kata Su Yingxia. Han Yan melirik Han Xian dengan dingin dan berkata, "Menikah dengan sia-sia dan menghibur diri sendiri dengan apa yang disebut cinta, kamu menyedihkan, sangat menyedihkan." Su Yingxia tidak pernah mendefinisikan apakah Han Xian sia-sia atau tidak, tetapi dia merasakannya dalam dirinya. Kebahagiaan itu nyata. Mereka yang belum mengerti cinta tidak ada gunanya membicarakannya. "Saya menyedihkan menurut Anda, tetapi Anda juga sama menurut saya," kata Su Yingxia. Tangan Han Yan sedikit gemetar. Jika itu di Amerika Serikat, siapapun yang berani mengatakan hal seperti itu padanya akan ditampar sejak lama. "Han Xian, jika kamu tidak tahu bagaimana mendisiplinkan wanitamu, aku tidak keberatan membantumu," kata Han Yan. "Han Yan, jika kamu berani melukai rambutnya, aku akan membunuhmu." Han Xian berkata dengan dingin. Ketika Han Yan mendengar kalimat yang mengancam ini, dia tidak takut sama sekali, tetapi tertawa dan berkata, "Masih lama, saya akan membuat Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Anda akan mengerti apa kekuatan sebenarnya. Saya hanya perlu mendukung dengan seekor anjing, Anda dapat membiarkan tulang Anda mati." Setelah berbicara, Han Yan menoleh untuk melihat Xie Haoran dan berkata, "Apakah Anda ingin menjadi anjing saya?" Kata anjing sangat memalukan, tetapi Xie Haoran akan menyerahkan martabatnya jika seekor anjing dapat berdiri di atas keluarga surgawi. Wanita ini telah mengesankan seperti pelangi sejak dia muncul di atas panggung. Tian Honghui tidak mengatakan sepatah kata pun, ketakutannya jelas. Setelah beberapa detik mempertimbangkan, Xie Haoran berkata, "Aku akan." "Kamu sangat pintar. Selanjutnya, aku akan memberimu kualifikasi untuk bermain Yuncheng. Apakah itu Han Xian atau Tian Jia, di matamu, itu akan menjadi sampah," kata Han Yan. Karena dia memilih untuk percaya pada Han Yan, Xie Haoran tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan berkata kepada Tian Honghui dan Han Xian, "Xie pasti akan membayar penghinaan yang dia derita hari ini, dan sekarang aku meminta kalian berdua untuk pergi." "Anakku." Pernikahan. Han Xian membawa Su Yingxia pergi dengan wajah seperti air. Jiang Lan dan Su Guoyao tidak tinggal lama. Di dalam mobil, Su Yingxia memandang Han Xian dengan ekspresi serius yang tidak biasa, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Dalam ingatannya, Han Xian tidak pernah begitu serius. Ini menunjukkan bahwa wanita bernama Han Yan sangat kuat. Cukup kuat untuk membuat Han Xian merasa sangat serius 3.000 ketakutan. "Han Xian, cepat selesaikan wanita itu, aku tidak ingin melihatnya diunceng di masa depan." Jiang Lan berkata kepada Han Xian dengan nada memerintah. Kesombongan Han Yan barusan membuatnya sangat jijik, jadi dia tidak melakukannya. "Aku tidak mau, aku melihat Han Yan diunceng."
Han Xian tersenyum tak berdaya, Han Yan bukan kucing berkaki 3, dan dapat mengusirnya dari Unceng sesuka hati. Tetapi di belakangnya, ada keluarga Korea di Amerika Serikat sebagai pendukung. Bu, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kata Han Xian. Jiang Lan mengerutkan kening karena tidak senang dan berkata, kamu bahkan tidak bisa menangani seorang wanita, kan, dia tinggal di Unceng, dan mungkin menyakiti Yingxia di masa depan. Jika Yingxia kehilangan setengah dari rambutnya, aku akan membawamu tanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yingxia, kata Han Xian dengan sungguh-sungguh. 3000, apakah dia sangat kuat? Su Yingxia bertanya dengan lembut. Han Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dia sangat kuat, statusnya di luar imajinasimu. Jiang Lan tertawa menghina ketika dia mendengar ini, dan berkata, seberapa kuat dia, ini Yunceng, wilayah Tianjia, kamu begitu akrab dengan Tianjia, tidak bisakah kamu berurusan dengan seorang wanita? Su Yingxia menoleh dan menatap Jiang Lan, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Jika masalah ini sangat sederhana, bagaimana mungkin Han Xian terlihat begitu serius? 3000, jika ada masalah, katakan padaku, dan aku akan menemukan jalan bersamamu, kata Su Yingxia. Han Xian mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya bisa menanganinya sendiri.